Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melepaskan masker. Baik pemirsa Mimbar TV yang setia, kembali bersama saya Robi Kurniawan yang siap menemani kalian dalam program Gerbang Madrasah. Tentunya dalam program kali ini saya akan menghadirkan madrasah unggul, madrasah mandiri berprestasi sesuai dengan mutu madrasah itu sendiri. Madrasah jadi pilihan para orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya, karena madrasah telah membuktikan bahwa siswa-siswinya mampu berprestasi, tidak hanya di bidang akademik maupun non-akademik, tapi dia lulusannya itu punya nilai-nilai religius Islami dan berakhlak mulia. Langsung saja, di samping saya sudah ada narasumber, tentunya spesial karena madrasah ini menggunakan sistem pembelajaran terpadu atau bisa dibilang pembelajaran madrasah berbasis ma'had atau berbasis pesantren. Di samping saya ada Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Surabaya. Beliau adalah Bapak Mas'ud SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Robi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Mas'ud? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting harus senang, Mas. Harus senang karena kalau nggak senang takutnya banyak virus-virus ya Pak ya. Betul sekali. Ada yang bilang kalau kita tetap jaga imun, tapi tetap kuat imannya juga, akhirnya itu bikin kita aman ya Bapak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitu. Amin. Baik. Iya. Pak Mas'ud, tadi saya coba singgung sedikit kalau MTSN 3 Kota Surabaya itu madrasah yang berbasis pesantren. Nah, namun sebelum kita ke sana, Pak Mas'ud, mungkin bisa dijelaskan secara singkat sejarah MTSN 3 Kota Surabaya. Terima kasih, Mas Robi. Jadi, pemirsa sekalian, MTSN 3 Kota Surabaya itu satu dari 4 MTSN yang ada di Kota Surabaya dan satu dari 52 MTS yang ada di Kota Surabaya. Jadi Surabaya itu ada 4 madrasah sanawiyah negeri, kemudian ada 48 madrasah sanawiyah swasta. Begitu. Dulu oleh masyarakat MTSN 3 Kota Surabaya itu lebih familiar, disebutnya MTSN Rungkut. MTSN Rungkut, karena wilayahnya di Rungkut. Karena wilayahnya berada di Kecamatan Rungkut. Lah, kapan itu kemudian ada istilah penyebutan MTSN 3 Kota Surabaya? Sejak diterbitkannya KMA nomor 673, Mas Robi, tahun 2016. Bulan November 2016 itu terbit KMA perubahan nama lembaga MI, MTS, dan MA se-Indonesia. Seperti itu. Bahkan sebelumnya, kalau MTSN Rungkut itu SK penegriannya tahun 1995. Tapi madrasah ini sudah meluluskan. Lulusan pertama itu tahun 1986. Berarti sudah jauh dari sudah itu jauh sebelum dinegrikan. Maksudnya sebelum ada nama MTSN Rungkut itu dulu namanya Madrasah Sanawiyah Negeri Surabaya 1 filial. Ya, jadi ngikut di MTSN Surabaya 1 gitu. Kemudian tahun 95 terbit SK penegrian dari Menteri Agama. Kemudian tahun 2016 berubah menjadi nama MTSN 3 Kota Surabaya. Jangan lupa loh, Mas Robi, kotanya disebutkan. Baik. Nah, seperti itu. MTSN itu 3 Kota Surabaya. Menunjukkan bahwa madrasah ini berada di wilayah kota. Kalau Mas Robi datang ke Malang, itu ada MTSN 1 Kota Malang, ada MTSN 1 Malang. Nah, seperti itu. Yang 1 Malang itu kabupaten, Pak. Kabupaten. Yang ini ditempati untuk ini, Mas Robi. Ada Porseni tingkat Jatim. Nah, seperti itu. Nah, tapi tadi sejarahnya mulai 2016 sudah berubah nama menjadi MTSN 3 Kota Surabaya. Tapi kalau berbasis ma'had sendiri, apakah juga 2016? Kalau ma'had tahun 2019 bertepatan dengan Hari Santri saat itu, 22 Oktober 2019, baru kami buka program ma'had.
Mas Robi jangan tanya mana asramanya, jangan tanya dulu. Siap, siap. Kami keluarga besar madrasah ini menyebutnya program ma'had. Ya. Seperti itu. Sementara waktu itu karena belum punya tempat khusus, ya tempatnya kita pinjam. Bisa di perpustakaan untuk Ya. tidurnya anak, bisa di lab, Ya. bisa di ruang belajar. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kami siapkan ruangan khusus, ada 2 ruang untuk santri putra, Iya. untuk santri putri. Insya Allah seperti itu. Lah, sebelum itu Mas Robi, Ya. kami ajak teman-teman guru dan pegawai semuanya, termasuk pengurus komite, Ya. untuk belajar program ma'had. Kami datang, bahasanya orang sekarang studi banding, wah, gitu Ya, kan? ya. Ke MTSN 1 Lamongan, yang dulu dikenalnya dengan MTSN Babat. Ya. Nah, kemudian yang kedua ke MTSN 2 Tuban. 2 madrasah ini punya ma'had yang berbeda. Baik. Kalau MTSN Babat itu sudah punya asrama, kalau MTSN 2 Tuban masih ngemper-ngemper. Ya. Lah, berangkat dari situ ternyata Bapak Ibu kita saksikan program ma'had tidak harus menunggu kita punya asrama. Oke. Semangatnya kita bangun dulu, nanti tidur anak saya dulu tidur di masjid di musola biasa, Ya. gitu kan? Ya. Tapi kami tidak memperlakukan anak seperti itu supaya tetap nyaman, Ya. tetap kami siapkan satu ruangan yang ber-AC, kemudian tidurnya juga kami belikan kasur Ya. supaya tidak masuk angin, seperti itu. Nah, itu Agustus. Ya. Kami belajar program ma'had ke MTS Babat sama MTS Tuban itu. Agustus, kemudian kita kelola, kemudian Pak kapan kita launching ma'had ini? Bertepatan hari santri, saya gitu kan. Ya. Saat itu ada porsini Mas Robi di Ya. Ponorogo. Ya. Saya pulang, Selasa malam tuh pulang, tanggal 2 Oktober itu Ya. bersama pengurus komite dan santri pertama dan juga wali santri. Ya. Kami undang untuk pembukaan secara resmi program ma'had. Program ma'had. Seperti itu. Pas 22 Oktober 2019. 16. Bisa dibilang ini juga sebagai kado santri Alhamdulillah, ala dari seperti MTSN itu, 3 ya. Kota Surabaya. Dan program ma'had ini, Robi, alhamdulillah, kita buka pertama itu 15 santri, putra-putri. Kemudian PPDB 2020-2021 kami publish, alhamdulillah, pendaftar 24. Oke. Iya. Sehingga kami buat kelas khusus, kelas ma'had. Kelas ini tidak boleh dicampur dengan kelas yang lain. Ya. Jadi satu kelas hanya isi 24 anak yang itu menjadi santri ma'had. Cuman sayangnya Mas Robi, pandemi. Iya, karena Nah, pas ya Pak ya. Kami kan Nggak enggak boleh kemudian melanggar regulasi yang ditetapkan oleh Betul. pemerintah, dalam hal ini juga kemudian agama, sehingga untuk sementara pembelajaran jarak jauh. Jauh. Untuk tahun ini 2021-2022 kemarin pendaftarnya ada 17. Oke. Nah, kenapa kok berkurang? Bisa jadi karena belum maksimal Baik. program itu karena ada Pandemi. pandemi. Nah, mudah-mudahan kita berharap pandemi segera berlalu dan sesungguhnya aku kepengen segera. Iya. Kapan hari kita undang wali santri, penyampaian paparan program, pertanyaannya itu satu. Bapak, kapan anak kami ini bisa tidur di asrama santri, di asrama ma'had seperti itu. Bentar Bapak ya, kami ini madrasah negeri, Iya. harus mengikuti regulasi dari pemerintah. Kalau panjenengan melihat yang di madrasah swasta mungkin, ya kan? Bahkan ada, Mas Robi, mohon maaf, satu santri kami, santri baru ini, Iya. sudah kami terima, sudah tercatat di MIS macam-macam. Ternyata nunggu kok enggak masuk-masuk ma'had, akhirnya minta pamitan. Pamitan apa Pak? Pindah ke pondok di Bangkalan. Karena di sana sudah PTM, sudah pembelajaran tatap muka, sementara di sini belum, sehingga Iya, kepengennya segera. Iya. Sehingga ya saya ya sudah, ya monggo itu hak panjenengan. Artinya sudah banyak orang tua yang mengincar, yang mencari, oh ada yang ingin mendaftarkan Alhamdulillah Mas Robi. untuk Jadi itu, ya. kami kan melihatnya begini. Ini kan kota Surabaya ya, kota Iya. besar katakanlah. Iya, Satu, orang tua sibuk kerja. betul. Maka
yang menurut saya yang paling aman ya titipkan di ma'had. Iya. Nah kalau orang tua kerja, ada yang kerjanya shift malam, shift pagi, shift siang, saat anak-anak sekolah belajar nggak bisa ngawasi di rumah. Kalau di program ma'had aman. Maka bagi orang tua itu sangat membantu. Dan ini antara lain Mas Robi yang apa itu memotivasi saya. Apa itu Pak? Saya itu kan dulu kepingin anak saya itu kemudian sekolah di formal, madrasah. Saya ini kan dari kecil dari madrasah. Saya ini lulusan MI, Sanawiyah dan Aliyah. Kuliahnya saja di IKIP, jurusan matematika. Sekarang jadi guru matematika. Saya kepingin semua anak saya di madrasah. Supaya saya itu bisa bangga. Jadi guru di madrasah itu bangga. Dan bukti bahwa saya bangga, anak saya sekolahkan di madrasah. Sehingga anak saya tiga-tiganya itu MI-nya di MI, tidak di SD. Yang nomor 1 saya bawa ke MTS N1. Waktu itu saya kerja di sana itu. Tapi karena jarak tempuhnya jauh Mas Robi. Jauh kan 17 sampai 18 kilo Surabaya, kalau hujan, kalau macet. Sehingga anak yang kedua dan ketiga dengan amat sangat terpaksa tidak sekolah di madrasah, dan itu saya agak kecewa. Lah, andai kemudian ada madrasah saat itu yang kemudian madrasah negeri yang punya ma'had, ya saya enak, saya titipkan di sana. Itu antara lain. Jadi suatu orang tua yang sibuk kerja, yang kedua jarak tempuh yang jauh. Ini ketika ada ma'had, insya Allah orang tua aman. Jadi itu yang melatar belakangi akhirnya Pak Mas'ud ini menginisiasi MTSN 3 Kota Surabaya berbasis program ma'had. Itu 2 diantaranya, Surabaya. Ada lagi. Ada lagi apa itu Pak? Yang berikutnya masih terlalu banyak. Saya tidak bisa menyebut persentasenya. Masih terlalu banyak anak kami itu yang, mohon maaf, bacaan Al-Qur'annya menurut saya tidak standar. Saya ini bacaan Quran saya tidak bagus Mas Robi, tidak bagus, tidak ahli dan itu. Tapi ketika ada orang baca Al-Quran kemudian salah, itu telinga saya itu ada respon bahwa ini gitu salah, gatel, ada gatel gitu. Itu. Lah, ya satu. Yang kedua, nulis Arab juga anak madrasah masih kurang. Maka kemudian ini sudah kami coba. Kami datangkan setiap pagi, Senin sampai dengan Jumat 5 hari, jam 6.15 sampai jam 7, jadi di luar jam reguler, kami datangkan tidak kurang dari 17 guru ngaji, Mas Rabi. Guru dari luar, dari TPQ sekitar madrasah itu, dari musola, dari masjid, kan banyak TPQ itu. Guru kami rekrut untuk ngajarin. 2 tahun, hasilnya belum bisa maksimal. Maka saya sampaikan kepada teman-teman, utamanya yang guru-guru agama itu, satu-satunya ini harus anak diinapkan di madrasah. Kemudian itu nanti 24 jam jenengan kawal, seperti itu. Nah Pak Masud, kenapa kemudian harus diinapkan? Sebenarnya kan kalau madrasah kan sudah ada kurikulum harus disisipkan, nilai-nilai religius di dalamnya, sebenarnya baca Quran juga ada. Kenapa kok harus berbasis pesantren? Kenapa harus diinapkan? Jadi Mas Robi, kurikulum kita itu kan padat ya, padat. Anak madrasah itu 15 mapel Mas Robi. 15 mapel itu kan hanya anak cerdas anak madrasah itu. Beda dengan anak sekolah kan agamanya cuman katakanlah 2 jam ya, 2 jam pelajaran. Kalau di madrasah ada Al-Quran, akidah, fikih, SKI, bahasa Arab. Sehingga untuk belajar Al-Quran juga terkurangi. Karena banyak yang dipelajari. Dan kami sudah coba, setiap pagi kami datangkan guru, nyatanya juga masih seperti itu. Masih kurang Pak. Masih kurang. Sehingga perlu waktu intens. Menurut saya itu. Cuman sekali lagi sayangnya program ini kok terbentur pandemi. Ya. Saya tidak pada posisi menyalahkan pandemi loh ya. Ini sudah kehendak Allah, tidak. Betul. Cuman andai tidak pandemi kok berandai-andai, enggak. Ternyatanya begini Mas Robi, belajar Al-Quran ternyata secara virtual itu juga susah. Mohon maaf ya, ketika sudah bagus, tiba-tiba jaringan jelek,
itu suara bisa mendayu-dayu. Iya, iya. Bisa mendayu-dayu. Betul, Nggak betul. pas yang diucapkan dengan aslinya enggak pas. Sehingga gurunya gini, saya mohon maaf ya, ini tadi bacaannya sudah benar atau bagaimana? Saya mau menyalahkan, khawatir sudah benar hanya karena faktor Karena teknologinya. atau memang karena begitu, sehingga susah, nah, gitu. Iya. Sehingga tetap harus ada itu. Ya meskipun sudah ada teknologi yang canggih, tapi tetap ada keterbatasan seperti itu. Di samping itu gini Mas Robi, sudah pernah kami coba anak khusus Ya. yang kurang tadi itu, Ya. kita namakan program Mabit. Mabit itu Malam Bina Iman dan Takwa. Oke. Wah, jadi anak yang kurang bacaannya tadi itu Ya. secara bergiliran Ya. tetap kita inapkan di madrasah semalam. Semalam sekian anak, semalam sekian anak gitu. Dan program ini nanti pada saat terus akan kita kembangkan. Karena insya Allah ini mudah-mudahan menjadi obat Ya. atas kekurangan anak-anak membaca Al-Quran dan juga menulis. Terus Pak Masud, ini sudah berjalan ya Pak ya, meskipun emang pandemi, tapi semoga pandemi sekarang sudah landai dan terus segera berakhir. Alhamdulillah ini untuk yang ma'had yang kelas 8, ketika teman-temannya masuk 4 hari sekali, Ya. ini kan gantian Mas Robi ya. Iya. Jadi secara prosentase rombel juga dibatasi, secara prosentase jumlah siswa rombel juga dibatasi, sehingga setiap anak itu berkesempatan PTM itu sepekan 4 hari sekali. Pekan 4. Jadi misalnya Mas Robi punya anak di MTS 3 gitu ya, Iya, iya. Senin masuk, Iya. masuk lagi itu nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Jumat. baru masuk lagi. Kemudian nanti Jumat, Senin, Selasa, bisa lagi, Rabu baru masuk lagi. Iya. Lah tapi untuk santri ma'had kami beri kesempatan setiap hari kita masukkan. Oke. Setiap hari. Mulai kemarin nih, mulai PTM ini. Setiap hari. Jadi ini jam setengah 1 sampai setengah 3 itu santri ma'had masuk. Lah, masuk ini kan kita diberi waktu 2 jam Mas Robi. Iya. Oleh edaran dari Kemenak Kota. Iya. 2 jam. Yang 1 jam itu belajar Al-Quran. Itu pagi, siang, sore? Siang hari, kan masuknya Siang. setengah 1 sampai setengah 3. Siang, Pak. Yang 1 jam baru mapel yang lain. Oke. Jadi setiap hari itu belajar Al-Quran. Dan tambahan lagi, istimewanya ma'had ini. 24 santri yang kelas 8I itu Oke. dibimbing oleh 6 guru. Jadi 1 guru bimbing 4. Harapannya mudah-mudahan semakin kecil kelas, semakin sedikit anak dibimbing, mudah-mudahan itu menjadi percepatan untuk ini. Supaya tidak ada lagi istilah buta, Anak tidak bisa membaca, ngaji atau apa. ngaji gitu atau ya. apa seperti itu. Ya semoga itu terwujud dan semoga Amin. semakin berkembang ke depannya. Amin, doanya Oke. Mas Rafi mudah-mudahan Oke. ma'had ini. Ya. Dan Ada- ini insya Allah Mas Rafi, ma'had kita ini yang pertama loh di Surabaya. Yang pertama Pak ya. Di Madrasah Negeri maksudnya. Iya, iya. Di negeri. MAN sudah punya asrama, Baik. tetapi nampaknya belum ada program waktu itu. Iya, gitu ya. iya. Mungkin sekarang sudah seperti itu. Tapi untuk yang madrasah yang lain, MTS 3 yang pertama. Yang pertama mulai 2019 16. nggak taunya juga di tengah pandemi. Ada pandemi. Itu sebuah tantangan yang kemudian sekaligus berusaha untuk berpacu cepat ya Pak ya. Insya Allah. Oke. Nah, saya ingin bertanya dengan perpaduannya dengan pembelajaran di madrasah tersendiri. Itu pembagiannya bagaimana Pak? Anak-anak itu apakah ketika benar-benar belajar 24 penuh misalnya dari siang malam. Nah, itu terganggu tidak di akademisnya? Mas Robi, pertanyaannya terganggu tidak? Menurut saya justru ma'had ini menjadi penunjang. Penunjang menurut Pak saya. ya? Iya, makanya salah satu misi yang kami tulis di program itu adalah menunjang akselerasi pengembangan MTSN 3 Kota Surabaya. Baik. Itu bukan ini anak ma'had, mohon maaf, kalau jam reguler tidur aja, insya Allah enggak Pak ya. Karena kan dari malam Enggak, kemudian sudah takutnya ketika belajar kami- di apa.
Justru menurut saya kelelahannya justru lelah anak yang pulang, Mas Robi. Baik. Anak pulang pagi harus berangkat dari rumah. Ya. Nanti pulang kadang mohon maaf, orang tuanya kerjanya nanti pulangnya jam berapa, anak jemputnya agak terlambat. Baik. Menunggu itu kan juga siksaan tersendiri. Iya. Tapi kalau anak mahat sudah tidak usah pulang kan, di rumahnya. Iya. Nah, gitu, malah santai. Artinya malah punya banyak waktu istirahat. Oke. Tuh. Nah, terus Pak Masud, kemudian akhirnya prestasi apa saja yang kemudian diraih? Nah, karena ya madrasah juga berbasis pesantren yang dari 2019 sampai sekarang. Prestasi apa saja yang sampai sekarang sudah diraih? Capaian tertinggi apa? Untuk yang madrasah ya, madrasah alhamdulillah MRC, Madrasah Robotik Kompetisi itu, kami baru mulai ada ekstra robotik itu 2018 Mas Robi. Oke. 1 tahun kami gembleng, ada MRC, alhamdulillah gagal. Jadi MRC itu Mas Robi, nasional itu lombanya tidak semua peserta pendaftar kemudian ikut seleksi tidak ternyata. Iya, iya. Jadi diseleksi 30 besar dulu. Dari 30 baru nanti kemudian diambil lagi untuk finalnya gitu ya. 2019 alhamdulillah ikut lagi dan alhamdulillah pas Surabaya jadi tuan rumah dalam tanda petik karena tempatnya di Grand City. Dihadiri oleh Pak Direktur KSKK. Saya waktu itu Pak Robi, ya Allah mudah-mudahan anak saya menang, ya gitu aja. Sehingga waktu pengumuman juaraan itu kan malam itu, saya berangkat sama istri, pakai baju, ya kok gak biasanya, biasanya kok kaosan santai loh. Wah ini mau foto sama Pak Direktur gak sopan kalau pakai kaos kayak gitu kan, pakai hem Pak Robi. Alhamdulillah juara 1. Ya Mas Anang Habibie itu yang bimbing, seperti itu. Lah kemudian 2020 ikut lagi pandemi, tapi masih ada offline-nya. Saya ikut datang ke Bekasi. Alhamdulillah juara 2. Juara 2. Ya. Lah, yang 2021 ini mungkin karena saya takut dari pihak pelatih, dari pihak wakil kesiswaan, Pak anak-anak minta latihan, Pak. Saya nggak berani. Nggak berani Mas Robi. Ya khawatir, ya kita nggak minta ya. Kalau nanti misalnya sudah jelas-jelas dilarang, andai PTM pun ya PTM saja tidak ada kegiatan tambahan. Nah ini kok robotika yang itu notabene kan ekstra gitu kan, saya nggak berani. Lah mungkin karena latihannya kurang intens dan itu nggak bisa langsung, latihan jarak jauh itu kan beda dengan langsung ya. Untuk tahun ini absen. Tapi mudah-mudahan untuk event-event yang lain kan masuk banyak event. Dan tidak hanya yang dilaksanakan oleh Direktur KSKK saja. Jadi kan banyak ada ini yang melaksanakan lomba itu. Berarti prestasi yang diraih juga ada, capaian tertinggi tingkat nasional. Alhamdulillah nasional. Kalau berikutnya pencak silat anak kami pernah internasional di Banyuwangi juga ada. Pencak silat juga ada Pak. Artinya baik akademik maupun non akademik. Insya Allah begitu Mas Robi. Jangan khawatir Mas Robi kalau punya tetangga atau apa, rumahnya jauh pun tidak masalah. Masuk ke madrasah tempat saya, nanti di ma'had, tidak pakai antar jemput. Gitu. Karena lebih nyaman seperti itu Pak ya, bermukim gitu ya. Nah kemudian selain ya berprestasi juga kemudian ada program ma'had, lah ada inovasi yang lain untuk program unggulan di yang lain begini Mas Robi, di luaran sana itu kan banyak digaungkan, ada sekolah sehat, ada madrasah sehat, ada sekolah adiwiyata, ada madrasah adiwiyata. Saya sampaikan ke teman-teman. Sementara saya tidak melabeli madrasah ini madrasah adiwiyata, sementara saya tidak melabeli madrasah ini madrasah sehat, tetapi saya mau membangun kultur budaya warga madrasah untuk hidup sehat, seperti itu. Untuk kemudian peduli lingkungan, kultur budaya yang kita bangun dulu. Berbudaya sehat. Berbudaya. Nah, nanti urusan label monggo nanti kita penuhi persyaratannya apa. Nah, yang kita bangun yang mula-mula begini Mas Robi. Saya melihat anak-anak kan sekolahnya jam 6 sudah datang di madrasah. Sampai dengan setengah 4 Mas Robi. Kan ada makan siang. Kebanyakan
bawa bekal dari rumah. Ya. Bekalnya macam-macam. Ada yang orang tuanya itu membekali dari rumah, tapi itu pun tetap sayurnya pakai plastik, Oke. ditali gitu kan. Ya. Ada yang kemudian dibelikan nasi bungkus. Bungkusan. 818 murid, ditambah gurunya Ya. dan pegawai 59. Kalau itu semua kemudian seperti itu, Ya. setiap hari Mas Robi tidak tahu berapa banyak Sampahnya sampah bungkusnya nasi, Iya. kertas minyak itu dan plastik. Gimana caranya ya? Kita coba nanti pada saatnya Iya. setiap hari anak itu kita jamu makan. Kayak kita ada pelatihan Mas Robi. Iya. Itu kan ada coffee break, Iya. ada makan siang. Iya. Nanti pada saatnya begitu. Sementara kita belajar dulu. Kita mulai ada istilah makan bersama, menu sehat tiap Jumat. Dan Mas Robi kalau ke madrasah hari Jumat Ya. 818 murid ditambah 59 guru Ya. itu makan bersama Mas Robi. Itu setiap Jumat Pak ya? Setiap Jumat. Kemudian pakai piring, Ya. pakai gelas. Sehingga satu hari Jumat sudah tidak ada sampah plastik, tidak ada sampah bungkusnya nasi. Baik. Dan itu mau kita kembangkan Mas Robi. Nanti setiap hari itu seperti itu. Rencananya setiap hari ya. Semoga setiap hari. Mudah-mudahan seperti itu. Karena kan tinggal mengadopsi Mas Robi. Kalau satu hari sudah bisa, hari kedua kan sudah bisa. Ya. Yang susah itu kan mengawali. Mengawali itu susah Mas Robi. Gimana ya bentuknya? Ya, Nanti ya. gimana antriannya? Ini gimana makannya? Susah kan? Ternyata satu kali, oh ini gak nyaman ini, geser. Oh ini gak nyaman ini, geser. Ya. Akhirnya sudah ketemu polanya, antriannya sudah ketemu, kemudian bagaimana sudah ketemu. Selain itu Pak Masud, berbicara terkait dengan lingkungan juga. Nah, saya dapat informasi kalau di MTSN 3 Kota Surabaya itu juga melakukan penanaman hidroponik. Berwirausaha dengan hidroponik, betul Pak? Alhamdulillah. Jadi begini Mas Robi. Saya itu sesungguhnya kepinginnya loh ya ini. Santri ma'had itu ya tidak hanya belajar ngaji tadi itu. Iya, iya. Tetapi juga punya keterampilan. Baik. Ya. Maka kemudian sudah kami siapkan hidroponik itu kami punya 6 set. Iya. Satu set itu 120 lubang. Satu set 120 lubang. Kalau 6 set itu berarti berapa lubang itu? Banyak. Banyak. Nah, Ratusan. saya tanya, hidroponik ini berapa hari bisa dipanen? Ada yang 30 hari Bapak, Iya. ada yang 40 hari. Iya. Siap. Saya buatkan hidroponik itu Iya. 6 set. Ini dijadwal kalian bisa panen sepekan sekali. Tanamannya apa saja Pak? Tanamannya kangkung, kemudian sawi, kemudian apa bayam ya, Ya. pernah seperti itu. Dan itu untuk madrasah atau juga di masyarakat sekitar? Karena semangatnya adalah ngajari anak-anak untuk berwirausaha, Iya. maka saya pengennya tidak seperti itu, tapi teman-teman pengennya begitu. Pengen saya begini Mas Robi, Iya. siapapun tamu yang ke madrasah, nanti kita kasih souvenirnya itu sayuran hidroponik. Hidroponik. Mas Oke. Robi kalau berkesempatan main ke MTS 3, Baik. Mas ini Mas, bawa pulang. Insya Allah, insya Allah. Itu ya. Lah, tapi teman-teman, Pak, anak-anak itu juga butuh diajari kewirausahaan, biar nanti bisa menghidupi dirinya sendiri untuk ini. Monggo. Akhirnya kemudian dijual Mas Robi itu. Biasanya sementara ke guru-guru dan pegawai. Kalau kangkung itu per lubang itu 1.000. Iya. Kalau yang sawi itu 1.500. Tapi yang kemarin pas hari santri, untuk satu hari ini saya minta, saya gitu kan. Nggak usah diuangkan. Maksudnya gimana Pak? Nanti kalau ada orang tua, wali murid yang ngantar dan jemput Iya. anaknya, khusus hari ini kasih gratis. Saya gitu kan. Jadi kemarin tanggal 22 Oktober, hari Jumat itu, Iya. kita bagi secara gratis. Saya melihat ini loh di Masjid Al-Akbar Betul. itu bagus juga ini ya. Ada juga itu hidroponik. Berbagi, Iya. bagi kan? Oh di Videotronnya di depan itu parkiran
besar gitu berbagi. Saya pengen begitu saya gitu kan. Ya semakin berkembang ke depannya. Nah mungkin obrolan ini sebenarnya panjang ya Pak ya. Banyak inovasi yang dari yang dilakukan oleh Pak Masud. Cuman waktu kita terbatas Bapak. jadi pemirsa Mimbar TV juga semakin penasaran. Mungkin lebih lanjutnya ketika pengen tahu sebenarnya apa saja, apalagi yang ada di MTSN 3 Kota Surabaya. Mungkin bisa berkunjung Pak ya. Silakan, silakan bisa berkunjung langsung, monggo. Nanti saya tidak janji, mudah-mudahan pas ada sayur yang waktunya panen, kami kasih. Kami punya medsos, baik itu IG, web, gitu kan, FB yang dikelola anak muda itu saya minta untuk mengaktifkan. Bisa ke sana nanti, bisa melihat secara detail madrasah kita itu seperti apa. Oke, ya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada penutup dari Pak Masud sebagai closing statement. Penutup dari saya, satu, Bapak Ibu orang tua yang tidak punya cukup waktu untuk bimbing, ngawal anaknya belajar di rumah, titipkan ke kami di Ma'had Baitul Hikmah. Yang kedua, yang rumah jarak tempuhnya itu jauh dari madrasah negeri, ada alternatif. Titipkan di MTSN 3 Kota Surabaya, madrasah negeri, dan dapat tambahan di program Ma'had. Yang berikutnya, yang anaknya lulus SD, lulus MI, kok bacaan Qur'annya masih kurang bagus, titipkan ke kami. Ya, jangan ditanya kualifikasi guru kami. Dari pondok pesantren S2. Nah, itu Mas. Baik. Saya mungkin juga menambahkan jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu pemirsa yang kemudian hari ini menyaksikan putra-putrinya hampir ini lulus di tingkat SD maupun MI bisa menyekolahkan di MTSN 3 Kota Surabaya. Karena di sana juga ada Ma'had Pak ya. Siap. Baik. Terima kasih banyak Pak Masud untuk waktunya. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Amin. Ya. Baik. Terima kasih banyak kepada pemirsa Mimbar TV yang tetap setia untuk menyaksikan. Saya Robi Kurniawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.